Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Cahyani Tias, NIM P27722602091. Saya dari kelas D3A D3 Fisioterapi. Di sini saya akan memperagakan tentang anamnesis pada kasus CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Selamat menikmati. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang anamnesis, kalian tahu nggak apa itu anamnesis? Anamnesis adalah merupakan wawancara medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya terhadap pasien untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang sedang dialami oleh pasien agar dokter atau tenaga medis dapat menyimpulkan diagnosis penyakit dari pasien tersebut. Selamat siang, Mbak. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Saya Fisio Salsa yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Saya yang akan melakukan pemeriksaan pada Mbak. Mohon maaf sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Tata, Bu. Mbak Tata usianya berapa ya sekarang? 19 tahun. Kalau boleh tahu, alamatnya sekarang di mana ya, Mbak? Jalan Kebangsaan Timur nomor 2, Bu. Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 2 ya, Mbak? Di sini, Mbak Tata tinggal sendiri atau dengan orang tua? Dengan orang tua, Bu. Jadi, di sini saya akan melakukan tanya jawab seputar penyakit yang diderita Mbak. Dan dari jawaban Mbak tersebut, kami akan melakukan tracing tentang penyakit tersebut. Apakah Mbak Tata bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Boleh tahu keluhan Mbak datang ke sini karena apa? Saya merasakan baal dan kesemutan di jari-jari dan pergelangan tangan kanan saya, Bu. Bisa ditunjukkan sebelah mana rasa baal dan kesemutan yang dirasakan? Di sebelah sini, Bu. Sejak kapan rasa baal dan kesemutan itu terjadi? Kira-kira sekitar seminggu yang lalu, Bu. Apakah rasa kesemutan itu timbul mendadak atau hilang timbul atau menetap, Mbak? Rasa kesemutannya timbul mendadak, Bu. Timbul mendadak ya? Kira-kira kapan biasanya rasa itu timbul? Biasanya malam hari, Bu, saat saya mau tidur, jadinya mengganggu tidur saya. Sama saat pagi hari sebelum saya memulai aktivitas. Bagaimana rasa sakit yang Mbak Tata rasakan? Apakah seperti tertusuk-tusuk atau ngilu ataukah berdenyut-denyut? Tertusuk-tusuk, Bu. Bahkan sampai saya merasakan baal di pergelangan tangan saya. Dari skala 0 sampai 10, di mana skala 0 rasa nyeri itu hilang, kira-kira nyerinya derajat berapa ya, Mbak? Skala 8, Bu. Terutama saat malam hari dan saat saya sedang mengetik. 8 ya? Berarti sangat sakit. Apakah mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak Tata? Iya, Bu. Kadang saat saya mau mulai menulis novel saya dan saat saya mulai melakukan aktivitas, rasa itu muncul. Di saat apa Mbak Tata merasakan kesemutan itu yang sangat nyeri? Di saat saya sudah mengetik di laptop terlalu lama, Bu. Kalau untuk keadaan apa biasanya rasa sakit itu hilang? Saat saya mengibas-ngibaskan tangan saya, Bu. Apakah terjadi pembekakan di sekitar rasa sakit itu? Iya, Bu. Di sini ada pembengkakan kemarin, tetapi sekarang sudah berkurang. Apakah Mbak Tata sebelumnya pernah merasakan cedera di pergelangan tangan tersebut? Pernah, Bu. Sekitar 6 bulan yang lalu.
Karena apa ya Mbak? Apakah karena jatuh dari motor atau terpeleset? Terpeleset, Bu. Waktu itu saya jatuhnya menyangga dengan tangan kanan saya. Apakah saat itu terjadi pembengkakan juga? Kalau iya, apa yang Mbak Tata lakukan untuk mengatasi pembengkakan tersebut? Iya, Bu. Saya mengurangi pembengkakannya dengan mengompres es batu di tangan yang bengkak itu. Berapa lama bengkaknya itu terjadi? Sekitar semingguan, Bu. Selain dengan kompres, apakah Mbak pernah memeriksakan ke klinik? Tidak, Bu. Hanya saya kompres saja. Apakah Mbak Tata pernah punya riwayat penyakit diabetes atau orang tua yang mengalami penyakit tersebut? Kalau saya tidak ada diabetes, Bu. Tetapi ibu saya pernah mengalami diabetes. Apakah Mbak Tata akhir-akhir ini sering mengonsumsi makan makanan manis? Iya, Bu. Saya sering jajan makanan manis. Mohon maaf sebelumnya Mbak Tata, apakah Mbak Tata ini peserta BPJS? Iya, Bu. Apakah Mbak Tata mempunyai hobi? Iya, Bu. Hobi saya menulis. Apakah Mbak Tata sekarang sudah bekerja? Jika sudah bekerja, Mbak Tata sebagai apa ya? Saya bekerja sebagai penulis novel, Bu. Tetapi saat libur kuliah saja saya mengambil pekerjaan itu. Berarti Mbak ini kegiatan sehari-harinya kuliah ya? Dan di saat libur kuliah, Mbak memilih menulis novel ya? Iya, Bu, benar. Dalam sehari, seberapa lama Mbak Tata menulis novel? Kalau akhir-akhir ini saya menulis novel dari bangun tidur sampai tidur lagi, Bu. Karena saya mengejar deadline. Apakah pekerjaan menulis ini sudah sejak dahulu atau baru-baru saja ini ya Mbak? Kalau untuk kerjaan ini sudah sejak SMA, Bu. Kerjaan ini juga sempat hiatus saat saya masuk kuliah dulu. Dan saya baru mulai lagi sekitar 2 mingguan ini, Bu. Baik Mbak Tata, untuk rasa nyeri yang Mbak Tata rasakan, kami mendiagnosis penyakit itu adalah CTS atau carpal tunnel syndrome, yaitu terjepitnya syaraf di pergelangan tangan. Untuk mengatasinya, kami akan membuatkan program latihan yaitu tendon and nerve gliding exercise yang akan berlangsung sekitar 3-4 minggu atau saat gejala sudah membaik. Apakah Mbak Tata kira-kira setuju? Iya, Bu, saya setuju. Kira-kira kapan ya latihan itu dimulai? Latihan itu bisa dimulai hari ini, Mbak. Dan apakah boleh saya menyarankan kepada Mbak Tata agar mengurangi aktivitas menulis novel tersebut agar perbaikan gejalanya segera membaik? Dan apakah Mbak Tata menerima saran dari saya tersebut? Baik, Bu, akan saya usahakan. Mari Mbak, bisa saya mulai latihannya? Baik, Bu. Itu tadi video tentang anamnesis pada kasus CTS atau carpal tunnel syndrome. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.